나가지를 못해 너 너무 sweet and sour 내 하루 흔들어 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan perihal mata kuliah, yaitu penilaian evaluasi pembelajaran. Yang mana pembahasan kali ini yang saya akan bahas itu ada dua, yaitu pembahasan ranah kognitif dan pembahasan ranah afektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ranah kognitif. Ranah kognitif adalah salah satu ranah yang mencakup kegiatan mental seperti kemampuan berpikir, memahami, menghafal, menganalisis, dan kemampuan memutar. Tujuan pengukuran ranah kognitif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut afektivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Yaitu yang pertama yaitu ada pengetahuan, knowledge. Yang kedua yaitu pemahaman, yang ketiga itu penerapan, yang keempat yaitu analisis, yang kelima itu sintesis, dan yang keenam itu penilaian atau penghargaan. Keenam jenjang berpikir ranah kognitif ini bersifat kontinu dan overlap, di mana ranah yang lebih tinggi meliputi semua ranah yang ada di bawahnya. Aspek kognitif terdiri dari atas 6 tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda. Keenam tingkat tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan pengetahuan, yang knowledge. Pada tahap ini menuntut siswa untuk mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya. Sedangkan yang tingkatan yang pemahaman, pada tahap ini kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan informasi yang telah diketahui pada kata-kata sendiri. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan menerjemahkan atau menyebutkan kembali yang telah didengar dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga itu tingkatan penerapan. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tingkat analisis. Tingkat analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat atau tidaknya kontradiksi. Dalam tingkat peserta didik diharapkan untuk menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip, atau prosedur yang telah dipelajari. Yang kelima, tingkat sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada, sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Yang keenam yaitu tingkat evaluasi. Evaluasi merupakan level tertinggi yang mengharapkan peserta didik mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Baik, saya akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengukuran ranah afektif. Pengukuran ranah afektif tidaklah semudah mengukur ranah kognitif, karena tidak dapat dilakukan setiap selesai menyajikan materi pelajaran. Perubahan sikap seorang memerlukan waktu yang relatif lama. Demikian juga pengembangan penghargaan minat dan serta nilai-nilai pengukuran afektif. Pengukuran afektif berguna untuk mengetahui sikap dan minat siswa, ataupun untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi afektif pada setiap tingkat. Ada beberapa bentuk skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikapnya, yaitu yang pertama skala Likert digunakan untuk mengukur sikap seorang terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu skala pilihan ganda. Skala ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan ganda, yaitu suatu penyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Yang ketiga yaitu skala
Trusnon. Skala ini mirip dengan skala Likert karena merupakan instrumen yang jawabannya menunjukkan adanya tingkatan Trusnon, menyarankan pernyataan yang diajukan kurang lebih 10 item. Sedangkan yang keempat yaitu skala Goodman. Skala ini sama dengan skala yang disusun Bogardus, yaitu pernyataan yang dirumuskan 4 atau 3 pernyataan. Sedangkan yang kelima yaitu skala diferensial. Skala ini bertujuan untuk mengukur konsep-konsep untuk 3 dimensi. Dimensi yang akan diukur dalam kategori. Yang pertama itu ada baik, tidak baik. Yang kedua ada kuat, lemah. Yang ketiga yaitu cukup lambat atau aktif dan pasif. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내 하루를 흔들어 마치 능력을